Ya, semua listener, kembali lagi di Senin Inspirasi, masih bersama dengan Laribi Sambal. Ada Mbak Ria yang sudah bersama dengan kita di studio. Tema kita untuk hari ini adalah peluang bisnis sambal kemasan lokal. Nah, mungkin untuk sambal kemasan ini kalau kita ke supermarket atau mungkin kita ke swalayan mungkin sudah banyak yang kita temukan. Tapi kalau untuk lokalan mungkin masih sangat sedikit sekali kalau kita lihat sambal kemasan. Nah, di studio juga bisa kita lihat langsung nih untuk produknya. Ada kemasannya juga dikemas cukup rapi sekali, jadi nggak tumpah ya. Ini kalau mau dibawa juga kayaknya jauh lebih aman ya. Bisa dibawa kemana-mana, dibawa ke luar negeri juga boleh kayaknya. Oke, nah sebelum kita ngomongin soal produk sambalnya, kita mau tahu tadi kita udah ngobrol mengenai apa sih pekerjaan dahulu sebelum terjun ke dunia bisnis. Nah, apa sih yang ngebuat Mbak Ria ini terus memutuskan saya mending daripada saya jadi pegawai, mending saya buka usaha deh. Apa sih sebenarnya yang memotivasi sampai pindah kerjaan? Kebebasan, Mbak. Kebebasan ya? Kebebasan. Jadi kalau kita kerja sama orang itu kan ada deadline, ada jam kerja, yang kayak gitu. Dan saya paling tidak bisa ngatur itu. Sebenarnya sih bisa diatur ya, tapi kan pemikiran. Jadi saya pernah kerja itu 2 tahun di belakang meja. Oke. Tugas yang dikasih itu paling lama dikerjakan itu 2 jam, selesai. Iya kan? Betul. Habis itu ada berapa jam yang saya hanya tinggal duduk di belakang meja. Oh, lebih banyak nongkrongnya. Lebih banyak ya? nongkrongnya. Jadi kayaknya kok otak nggak terasah ya, gitu. Jadi ngapain saya kerja seperti ini? Kalau cuman sekedar bekerja, cuman sekedar mencari uang, banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke. Siapa kira-kira yang memotivasi Mbak Ria sampai mending kamu buka usaha sendiri aja deh? Kakak. Oh, saudara ya, saudara. Itu dia yang mending buka usaha sendiri aja deh. Jadi daripada. ada satu statement dia tuh yang dikasih ke saya pada saat pandemi. Dia bilangnya gini, kalau kamu mau bisnis, bikin bisnis yang quality control kontrol produksi, kontrol produksinya itu ada di tangan kita. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi saya kemudian berpikir apa yang bisa saya buat dan orang lain tidak bisa buat. Sebenarnya produksi sambal itu sudah banyak di luaran, cuman mudah dicontek. Jadi orang bikin sambal roa, semua pada bikin sambal roa. Orang bikin sambal banyak macamnya kan. Tapi awetnya itu paling lama 1 bulan rata-rata. Nah, sementara ini saya bikin ini sudah uji trial and error berapa kali ya. Ini bisa sampai 3 bulan tanpa bahan pengawet. Makanya pede gitu. Mengeluarkan ini dan mengurus izin-izinnya sampai selesai. Tapi sekarang sih belum keluar ya, halalnya masih sementara proses. Oke. Nah, berarti memang niat banget ya untuk bikin Niat usaha. banget. Kenapa langsung kemudian memilih usaha kuliner? Kan banyak usaha lainnya nih. Kenapa jalurnya kuliner deh? Padahal kan ada usaha misalkan jualan baju atau mungkin jualan kosmetik. Sudah pernah. Oh, udah pernah ya? Ternyata Sudah pernah. Ternyata semua listener udah pernah ya. Nah, itu makanya seperti ini, Mbak. Kalau kita di bisnis ya, kita itu jangan pernah berhenti. Jadi apapun itu kita lakukan terus menerus secara konsisten. Jadi nanti akan ketemu sendiri jalannya kita di mana. Boleh diceritain nggak usaha apa aja yang udah pernah dibuat? Sudah pernah buka butik, sudah pernah konveksi jilbab, sudah pernah toko roti. Ada toko rotinya juga. Sudah pernah jadi ghostwriter. Udah banyak, Mbak. Udah banyak. Tapi usahanya rata-rata itu nggak jalan apa tuh? Nggak lanjut. Selalu di mindset itu, di kepala itu selalu berpikir bahwa bikin usaha itu harus ada modal. Jadi ketika stagnan, tidak bisa berproduksi lagi, berhenti. Sudah pernah ngambil uang bank untuk diputar, kemudian tidak berproduksi dan masih membayar cicilan. Sudah pernah seperti itu. Itu yang usaha roti kemarin itu berhenti juga? Tutup juga. Habis. Sampai alat-alatnya juga habis kejual. Waduh, emang kalau kita nyari usaha ya. Kenapa sampai akhirnya mendapatkan formula sambal aja deh?
pernah dikirimin sambal sama temen dari Bali. Oke. Terus dicicip, kok berasa ada yang kurang. Basically memang di keluarga saya itu mulai dari nenek, ibu, neneknya ibu juga itu pada pinter masak. Jadi ini cerita sedikit ya tentang label Laribi. Oke, boleh. Ribi itu kakek buyut saya. Oh nama orang. Nama tuh orang Ribi. itu Oke. Ribi itu nama orang, kakeknya ibu saya. Dan dia itu sangat pecinta makanan enak. Oke. Jadi dari dulu di waktu ibu masih kecil di rumahnya kakeknya itu makanan itu harus enak semua. Jadi keluarganya ibu mulai dari neneknya, ibunya ibu sampai ibu dan keluarga yang lain itu memang harus bisa masak. Nah dari situ kemudian nurun juga ke saya. Jadi mau disuruh masak apa juga bisa loh Mbak. Oke. Masakan Padang bisa, ayo. Waduh. Masakan Jawa juga bisa. Wah seru ya kalau bisa masak semua berarti ya. Bisa, alhamdulillah Oke. bisa. Dan itu juga karena memang dulu saya nomaden. Oh, oke. Jadi pernah tinggal di Bali, pernah tinggal di Bekasi, di Jakarta, dan yang paling pertama saya cari itu kuliner wilayah daerah yang saya tinggali gitu. Berarti Jadi sudah banyak makanan yang udah diicip ya. sudah. Oke. Dan itu ternyata memang penting sekali gitu ya, diicip makanan itu diicip, terus tahu apa yang terkandung dalam makanan itu dan kemudian itu kali yang buat saya kemudian bisa tahu nih ini sambal dari Bali kok rasanya kayak begini, kok ada yang kurang begitu. Terus ya sudah saya coba trial and error. Tapi trial and errornya pun itu pas saya coba bikin saya tes rasa kok ini enak. Ya udah habis itu saya bagi-bagiin ke orang. Oke. Bagi-bagiin ke orang itu belum taraf jual loh. Tapi saya sudah bilang ke orang ini dijual. Ini dijual tapi kamu nggak usah beli. Jadi saya nggak minta duit, saya cuman bilang kamu harus kasih testimoni. Testimoni mau positif mau negatif terserah, tapi itu dalam bentuk chat ke saya, gitu ya. Jadi pada saat itu ada berapa botol ya, 40 botol kalau nggak salah, dan itu saya kirim ke teman-teman saya yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Ada di Padang, ada di Pekanbaru, di Riau, terus ada yang di Sorong, ada yang di Kalimantan, itu saya kirimin semua. Saya pakai untuk promosi. Akhirnya setelah saya promosi banyak nih yang pesen kan, banyak yang pesen. Ya udah saya produksi lagi. Terus satu ke abang saya minta dia untuk tes ketahanan ini sambal. Sambal itu sudah dibuka segelnya ya, dibuka terus disimpan itu dalam kurun waktu 1 bulan tidak berubah rasa. Warna dan lain sebagainya, tekstur. Warna dan lain segala macam tidak berubah, pokoknya tidak ada perubahan di situ. Nggak jamuran. Oke. Terus saya bilang itu tidak pakai pengawet loh. Coba katanya dibikin kemasannya lebih bagus. Dulu tuh bentuknya botol, Mbak, botol yang biasa itu. Botol Kalau plastik kita ya. ke toko oleh-oleh di Jalan Sulawesi itu banyak kan sambal-sambal seperti itu, tapi Ya, tapi kan enggak dilirik orang. Itu enggak dilirik orang. Ini saya tidak promosi loh, saya tidak terlalu begitu promosi, saya cuman paling bikin di status WA, lagi mau produksi sambal, itu nanti sudah chatnya masuk, saya kirim ke Jawa Tengah, saya kirim ke sini, sampai ada temen yang di Malaysia promo lewat WA, status WA ya, sama promo lewat FB aja, itu sampai ngechat saya, nge-DM saya, ayo dong kirimin ke Malaysia gimana caranya? Ya udah lu cari kargo, aku bilang begitu. Cari kargo, aku kirimin, nggak usah bayar sambelnya, bayar ongkos kirimnya aja, aku bilang gitu. Oke. Sudah itu. Sambelnya nyampe ke Malaysia, udah dimakan sama Upin Ipin di sana ya. Sampai ini ada juga temen ya kemarin dijadiin oleh-oleh buat keluarganya yang mau ke Tanah Suci, Oke. yang mau naik haji. Nah kalau kita ngomongin sambal ini memang adalah salah satu panganan yang wajib ada dan disukai, kayaknya semua orang suka sambal ya, kecuali yang tidak kuat pedas seperti saya. Saya kurang suka pedas, jadi kalau saya malah tidak makan sambal. Iya, jadi kalau saya sambal itu saya suka bilang dibanyakin aja tomatnya, sambalnya 2 aja. Saya nggak kuat. Cabenya 2 aja, sambalnya 10. Dibanyakin tapi memang kalau kita makan terus kayak ada pedis-pedisnya itu kayaknya makanan jadi terasa lebih lezat ya dibandingkan nggak ada pedasnya. Buat yang suka. Iya, buat yang suka. Nah, mungkin
dari situ mungkin Mbak Ria ngelihat oh kayaknya peluang sambal ini jauh lebih besar kali ya, lebih gede, atau gimana sih ngelihat peluang usaha sambal ini? Sebenarnya kalau saya ya, menurut saya pribadi, apapun produknya, yang penting kita benar-benar konsisten. Nomor satu tuh, kalau kuliner ya, kita konsisten dengan rasa. Jadi mau apapun itu, mau sambal, mau cake, mau apa itu aja rasa yang harus selalu sama. Karena setiap orang itu kan di kepalanya kita nih, brand Laribi. Kalau dia hari ini makannya rasanya seperti itu, terus kemudian besok dia makan lagi Laribi sambal lagi, terus tiba-tiba beda, itu akan jadi catatan buat dia, kok gini ya. Nanti kan kita punya kenangan, kita punya memori ya, kita bisa mengingat rasa yang sudah pernah kita coba. Betul. Ya kan? Nah kalau itu berubah, orang lain akan mikir untuk beli lagi, karena kenangan yang pada saat pertama dia mencicipi sambal itu akan berbeda ketika dia beli lagi. Jadi konsistensi rasa itu yang paling utama. Sebenarnya mau apapun itu, tetapi memang sekarang saya melihat sih bisnis sambal sudah mulai banyak dilirik. Karena itu tadi mobilitas orang-orang kan, yang kantoran aja misalnya ke kantor bikin sambal kan, walaupun misalnya sekarang dimudahkan dengan pakai blender, di blender apa di chopper gitu kan, tapi tetap butuh waktu kan untuk dibuat sebelum ke kantor gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada seperti ini, mau ke kantor bawa makanan, tinggal bawa sambalnya kan enak. Kayak gitu, mau kemana-mana, mau traveling kemana-mana, misalnya nih orang Sulawesi kemarin ya berangkat haji, makanan di sana kan pasti beda kan dengan makanan kita di sini, bawa sambal biar berasa. Di sana ada nasinya, di sini tinggal bawa sambalnya kan enak seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat peluang bisnisnya ini emang cukup besar ya. Besar sekali. Karena ya itu tadi saya bilang, kebutuhan orang dengan sambal hampir rata-rata orang kalau makan pasti cari sambal. Nah ini nanti disesuaikan dengan selera aja. Karena kan sekarang sambal udah macam-macam nih, ada terasi, ada ikan teri, ya kan. Laribi sambal saja ada 5 varian sekarang. Tapi ini saya mau kembangkan lagi. Jadi kemasan juga sudah setelah keluar sertifikasi halal dan PIRT-nya itu nanti berubah kemasannya, enggak seperti ini, udah seperti ini. Oke, baik. Nah, kita juga mau ngomongin nih apa tantangan terbesarnya untuk bisnis sambal ini. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap terus di Senin Inspirasi.